kabul ederdi. Tövbe haşa. Allah. Hejarfen pun menjawab, aku tidak bersemangat pergi ke gereja. Kita hanya harus memeriksa para pendeta. Ini adalah perintah dari Sultan Murad. Sultan Murat'ı ne? Sultan Murat? Silahtar, kemankeş. Tiba-tiba mereka melihat Raja, Silahter, dan Kemenkes yang berlari. Evlia pun berkata, pasti ada yang tidak beres. Ayo berlari Hejarfen. Mereka pun mengejar rombongan Raja. Hadise var. Nezafer, koş. Kembali kepada Putri, ia masih bersembunyi, namun terus memantau apakah ia masih dikejar. Ia pun mengambil sehelai kain dan menutupi kepalanya. Kemudian ia keluar dari persembunyiannya. Demek buradasın. Namun tiba-tiba saja ia tertangkap. Pria itu pun berkata, jadi kamu di sini. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri. Namun putri yang jago bertarung, ia pun melawan pria itu dan berhasil melarikan diri kembali. Benden kaçabileceğini mi sandın? Ağam neyin var ağam? Seorang pria yang baik hati kemudian membantu bandit itu. Ne oldu ağam? Ağam gel hele şöyle. Namun bandit itu malah mengancamnya dengan belati. Bandit itu berkata, di mana wanita itu? Pria itu pun menunjuk ke atas, dan di saat yang sama, Raja melihat arah yang ditunjuk oleh pria itu, hingga Raja pun melihat putri yang sedang berlari. Namun tanpa belas kasih, bandit itu membunuh pria yang menolongnya. Resources! Raja pun tidak tinggal diam melihat kekejaman yang telah dilakukan oleh bandit itu. Raja berteriak, penjahat bajingan. Bandit itu pun ternyata mengenali Sultan Murad. Sultan Murat. Bandit itu berkata, Sultan Murad, akhirnya kamu ada di sini. Bandit itu pun bersiap untuk adu duel dengan Raja. Kita ke sisi putri kembali. Korkmayın. Sinan Pasa pun datang menemui putri. Sinan berkata, jangan takut putri, ini aku Sinan Pasa. Kita sebelumnya bertemu di Bajar, apakah kamu ingat? Putri pun menjawab, orang-orang Paus sedang mengejarku. Sinan yang licik pun kemudian menjawab, baiklah, ikutlah denganku. Mari bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Putri pun percaya. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Benimle gelin. Bir süre şurada saklanalım. Ben yarın saracağım. Sinan kemudian berkata, aku akan mengambil sesuatu untuk mengobati lukamu. Sinan memang terlihat mengambil obat dan juga air. Kembali kepada Raja. Raja pun menyerang bandit itu. Apakah Raja bisa menang? Kita beralih dulu kepada Evlia. Ia bersama bukunya ingin mencatat seluruh kejadian. Namun para bandit datang akan menyerang mereka. Kemenkes segera menarik Evlia untuk menyingkir dari sana, karena ialah yang akan bertarung dengan para bandit. Dan akhirnya, bandit itu semua mati di tangan Kemenkes. Di sisi Mustafa, para bandit yang mencari putri menanyai para warga di mana keberadaan sang putri. Namun, karena tidak tahu di mana keberadaan putri, bandit ini pun ingin membunuh mereka. Kafir! Sampai akhirnya dihentikan oleh teriakan Mustafa. Dan adu duel 3 lawan 1 pun dimulai. Ternyata pertarungan itu juga dimenangkan oleh Mustafa.
kembali kepada raja. Raja pun juga berhasil menang melawan bandit itu. Kita kembali kepada putri. Sinan yang membelakangi putri, ia pun bersiap dengan talinya. Tampaknya Sinan akan mencekik putri dengan tali itu. Bu. Sinan berkata, ini ketiga kali putri. Ketiga kali mereka ingin membunuhmu. Mengapa kamu pergi meninggalkan istana? Putri yang sedang mengobati luka-lukanya, ia pun menjawab, kami akan pergi ke istana di Uskudar. Lalu kemudian, para bandit muncul di hadapan kami. Seakan-akan mereka tahu kemana kami pergi. Olacağımızı bilir gibi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Sinan pun mengurungkan niatnya. Pintu terbuka, dan itu adalah Sultan Murad. Putri segera memeluk raja. Hünkârım. Sultan Murat. Raja pun berbicara, aku di sini bersamamu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Putri menjawab, aku baik-baik saja. Terima kasih pada Sinan Pasa. Dia membantuku. Raja pun terdiam memandang Sinan. Çarşıda tesadüf. Sinan pun segera bicara agar tidak dicurigai oleh raja. Sinan berkata, kami bertemu saat di Bajar rajaku. Lalu, aku hanya ingin melindunginya ketika aku melihatnya dalam bahaya. Raja pun akhirnya percaya dan menjawab, bagus Sinan Pasa, buatlah permintaan. Sinan pun menjawab, mendapatkan penghargaan darimu, itu sudah cukup rajaku. Sizden gayrı lütuf istemem hünkârım. Sayang sekali ya, Sinan tidak ketahuan, malah kini dianggap telah berjasa menyelamatkan sang putri. Keberuntungan masih berada di pihak Sinan. Raja pun lalu menggendong putri keluar dari sana. Kalau diingat-ingat, ini seperti kisah Hurrem ya, di mana karena Valide Sultan yang tidak menyukai Hurrem, karena Hurrem yang meminta Sultan Sulaiman agar menikahinya, dan Valide Sultan ingin menyingkirkan Hurrem, ternyata malah mendekatkan Hurrem pada Sultan Sulaiman. Sampai akhirnya Sultan Sulaiman menikahi Hurrem. Sama nih kayak putri. Putri juga akan dibunuh karena permintaan dari Aisyah yang ingin menyingkirkan putri. Ternyata raja malah semakin ingin melindungi putri, yang artinya semakin mendekatkan mereka.